Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Fitrianisa dengan NIM J520200114, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum anatomi mengenai ekstremitas inferior. Baik, langsung saya mulai saja. Sebelum masuk ke ekstremitas inferior, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai sistem skeletal. Sistem skeletal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Untuk skeleton aksial diklasifikasikan lagi menjadi skeleton kranium dan skeleton torakis. Lalu untuk skeleton apendikular dibagi menjadi dua, yaitu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Baik, ekstremitas inferior inilah yang akan saya bahas kali ini. Jadi, ekstremitas inferior diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu cingulum memberi inferior dan pars libera memberi inferior. Untuk cingulum memberi inferior terdiri atas satu tulang, yaitu os coxae atau tulang panggul. Untuk pars libera memberi inferior terdiri atas 4 regio. Yang pertama ada regio femoris, yang kedua ada regio patella, yang ketiga ada regio cruris, dan yang keempat ada regio pedis. Baik, akan langsung saya mulai saja pembahasan kali ini, dimulai dari cingulum memberi inferior. Cingulum memberi inferior terdiri atas satu tulang, yaitu os coxae atau tulang panggul. Os coxae itu sendiri tersusun atas 3 tulang. Yang pertama ada os ilium atau tulang usus, yang kedua ada os ischium atau tulang duduk, dan yang ketiga ada os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium ini merupakan bagian dari os coxae yang paling luas. Lalu untuk os ischium terletak pada bagian belakang atau posterior, dan untuk os pubis terletak pada bagian depan atau anterior. Sebelum masuk ke bagian-bagiannya, ada beberapa cara untuk menentukan arah dari os coxae. Cara yang pertama, simfisis pubis selalu terletak di anterior atau bagian depan. Yang kedua, acetabulum selalu terletak di lateral atau menjauhi bidang median. Yang ketiga, foramen obturatum selalu terletak di posterior atau bagian belakang. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian-bagian dari os coxae. Bagian yang pertama adalah simfisis pubis. Simfisis pubis ini merupakan pertemuan antara kedua pubis. Yang kedua ada fossa acetabulum yang merupakan gabungan dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Bagian yang ketiga ada crista iliaca yang merupakan bagian pinggir dari os ilium. Untuk yang keempat, ada beberapa bagian pada os ilium yang berupa penonjolan atau yang disebut dengan spina. Spina-spina ini antara lain, yang pertama, spina iliaca anterior superior pada bagian depan atas, yang kedua, spina iliaca anterior inferior pada bagian depan bawah, yang ketiga, spina iliaca posterior superior pada bagian belakang atas, yang keempat, spina iliaca posterior inferior pada bagian belakang bawah. Bagian yang selanjutnya, pada os ischium terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada spina ischiadica yang berupa tonjolan. Yang kedua ada incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor yang berupa cekungan. Untuk bagian yang selanjutnya ada foramen obturatum dengan pengertian merupakan lubang pada pertemuan antara os ischium dan os pubis. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian dari os coxae yang telah saya sebutkan tadi. Jadi di sini saya menggunakan gambar os coxae yang tampak lateral. Untuk gambarnya sendiri itu sudah diberi warna, jadi sudah terlihat bahwa os coxae ini memang tersusun atas 3 tulang. Jadi untuk yang bagian kuning ini adalah os ilium, tadi tulang usus itu. Lalu di sini untuk yang merah ini adalah os pubis, itu tulang kemaluan. Lalu di sini yang warna biru adalah os ischium atau tulang duduknya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi. Untuk di bagian pinggiran ini, pinggiran os ilium ini tadi ada crista iliaca. Lalu di sini ada berupa tonjolan-tonjolan, yaitu di sini ada spina iliaca anterior superior. Lalu selanjutnya di sini ada spina iliaca anterior inferior. Lalu untuk yang di sini ada spina iliaca posterior superior. Lalu yang di sini ada spina iliaca posterior inferior. Lalu untuk selanjutnya itu juga ada berupa cekungan, yaitu di sini ada incisura ischiadica mayor dan di sini ada yang kecil, yaitu incisura ischiadica minor. Lalu untuk bagian yang selanjutnya di sini juga ada tonjolan kembali, yaitu spina ischiadica di sini. Nah, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya di sini ada tuberositas ischiadicum. Di sini, bagian sini.
Lalu untuk lubang ini yang merupakan pertemuan antara os pubis dan os ischium itu dinamakan dengan foramen obturatum. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya mengenai pars libera membri inferior. Pada pars libera membri inferior terdiri atas 4 regio. Untuk regio yang pertama adalah regio femoris. Regio femoris ini terdiri atas satu tulang, yaitu os femur. Ada beberapa bagian dari os femur, yaitu caput ossis femoris, column ossis femoris, trochanter mayor, trochanter minor, crista intertrochantarica, epicondylus lateralis dan epicondylus medialis, condylus lateralis dan condylus medialis. Untuk catatan, lateralis itu berarti menjauhi bidang median, dan untuk medialis artinya adalah mendekati bidang median. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari os femur yang telah saya sebutkan tadi. Untuk di paling atas ini ada caput ossis femoris yang merupakan kepala dari os femur. Selanjutnya ada column ossis femoris yang merupakan bagian leher dari os femur. Lalu di sini ada trochanter mayor dan di sini ada trochanter minor. Lalu di sini itu ada crista intertrochantarica di bagian sini. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah sini itu ada epicondylus lateralis, bagian lateralnya. Lalu ada juga condylus lateralis di bagian sini. Lalu ada epicondylus medialis, ini dan ini. Lalu ada juga condylus medialis, ini dan ini. Baik, kita lanjut ke regio berikutnya, yaitu regio patella yang terdiri atas os patella. Os patella atau tempurung lutut merupakan tulang sesamoid atau tulang yang berbentuk bulat atau oval yang terbentuk di dalam tenda musculus quadriceps femoris. Apexnya atau bagian puncaknya itu mengarah ke inferior untuk tempat melekatnya ligamentum patella yang menghubungkan patella pada tibia. Lalu untuk bagian dasarnya atau basisnya itu luas dan tebal, fungsinya untuk tempat melekatnya musculus quadriceps femoris dari atas. Lalu, permukaan posteriornya bersendi dengan femur dan memiliki fasies medialis dan lateralis. Baik, selanjutnya akan saya tunjukkan gambar dari os patella, tampak anterior dan tampak posterior. Yang pertama, ada gambar os patella, tampak anterior atau tampak depan. Itu gambarnya seperti ini. Lalu, untuk tampak posteriornya terlihat seperti ini. Ini adalah gambar os patella, tampak posterior atau tampak belakang. Baik, kita lanjutkan ke regio berikutnya, yaitu regio cruris. Regio cruris ini terdiri atas dua tulang, yaitu os tibia dan os fibula. Ada beberapa bagian dari os tibia, diantaranya tuberositas tibia, condylus medial, condylus lateral, dan malleolus medial tibia. Lalu untuk os fibula sendiri juga terdiri atas beberapa bagian, diantaranya caput fibula yang merupakan bagian kepala dari os fibula, lalu ada column fibula yang merupakan bagian leher dari os fibula itu sendiri, lalu ada malleolus lateral fibula. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan bagian-bagian dari os tibia dan os fibula yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, untuk tulang yang ukurannya lebih besar ini adalah os tibia, lalu ini adalah os fibula. Untuk bagian dari os tibia, yang pertama ini ada condylus lateralis tibia, terletak di sini. Lalu di sini ada condylus medialis tibia. Lalu untuk yang di sini ada tuberositas tibia. Lalu selanjutnya untuk bagian bawah sini, ini ada malleolus medialis. Jadi di bagian sini dan bagian sini. Lalu kita lanjut ke bagian-bagian dari os fibula. Yang pertama di sini, ini ada caput fibula atau kepalanya. Lalu di sini untuk bagian lehernya ini ada column fibula. Di sini ada column fibula. Lalu untuk bagian bawah ini, di sini ada malleolus lateralis dan di bagian sini juga ada malleolus lateralis. Ini merupakan bagian-bagian dari os fibula. Baik, kita lanjutkan ke regio yang terakhir, yaitu regio pedis. Regio pedis ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ossa tarsalia, yang kedua ada ossa metatarsalia 1-5, yang ketiga ada ossa phalanges 1-5, dan ossa phalanges ini memiliki nama lain yaitu ossa digitorum. Untuk yang pertama ada ossa tarsalia, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada os talus, yang kedua os calcaneus, yang ketiga ada os cuneiformia yang terdiri atas beberapa bagian yaitu bagian medial, intermedium, dan lateral,
Dan yang keempat ada os navikular. Lalu untuk osa falanges itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada falanges proksimal yang merupakan bagian pangkal, ada falanges media yang merupakan bagian tengah, lalu ada falanges distal itu yang merupakan bagian ujung. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan bagian-bagian dari regiopedis yang telah saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama, itu ada osa tarsalia yang terdiri atas beberapa bagian tadi sudah disebutkan. Yang pertama di sini ada os talus. Os talus ini terdiri dari beberapa bagian lagi yang terletak di bagian sini. Lalu ada os calcaneus yang terletak di bagian sini. Lalu ada osa cuneiformia yang terdiri dari beberapa bagian lagi yaitu medial, intermedium, dan lateral. Nih, untuk di bagian sini adalah yang bagian medial, di bagian sini ada bagian intermedium, dan di bagian sini ada bagian lateral. Lalu yang terakhir ada os navikular, itu yang terletak di sini. Lalu lanjut ke osa metatarsalia. Untuk osa metatarsalia sendiri itu terdiri atas 5 tulang, yaitu di sini. Osa metatarsalia 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk bagian yang terakhir itu ada osa digitorum atau osa falanges. Itu kan tadi terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu ada falanges proksimal. Ini falanges proksimal adalah di sini. Jadi bagian paling pangkal. Lalu ada osa falanges media. Media itu yang di bagian tengah, jadi di sini. Lalu untuk osa falanges distal itu kan bagian ujung, jadi dia di sini, paling ujung. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai ekstremitas inferior. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.